bisa menjadi wasilah agar tubuh si pelakunya itu rohah. Rohah itu berarti nyaman. Wasilahun alal a'da'i wa karahiyatun lisyaitani. Dan sholat juga akan menjadi hal yang sangat dibenci bagi syaitan. Sebaliknya kalau orang meninggalkan sholat, kata Rasul, maka dia dicintai syaitan. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil mauti. Sholat juga akan menjadi pemberi syafaat bagi pelakunya, di antara pelakunya dan antara malaikat maut. Maksudnya sholat akan memberikan syafaat, akan menolong pelakunya pada saat menghadapi malakal maut. Pada saat sakaratul maut tiba, sholat itu akan menjadi penolong baginya. Wasirajun fi qabrihi, dan akan menjadi lentera, pelita, penerang di dalam kubur. Wa firashun tahta jambihi, dan akan menjadi permadani, tempat tidur yang tebal, yang indah bagi tubuhnya kelak ketika berada di alam kubur. Wa jawabun ma'a munkarin wa nakirin, dan akan menjadi jawaban, dia akan menjadi pertolongan untuk mampu si pelakunya menjawab pertanyaan munkar dan nakir di dalam kubur. Wa mu'nisun fi qabrihi, akan menjadi pembuat betah di dalam kuburnya, artinya pemberi kebahagiaan ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Nah, ini benar adanya ya. Ada salah satu murid saya yang pernah mati suri, kemudian cerita ke saya. Itu karyawan PT Temin Toyota, manufaktur Toyota Karawang, orang Jakarta, pernah meninggal, lalu kemudian hidup lagi. Jadi pulang, dia kerjanya bolak-balik ke Jakarta, ke Kuitang, orang Kuitang. Jadi pada saat ngantuk pulang perjalanan, kemudian kecelakaan tunggal, wafat. Bawalah ke rumah sakit, sampai sudah dimandikan. Nah, ketika beres dimandikan, kata dia, katanya si perawat itu sudah menyimpan di atas kain kafan yang sudah disiapkan, atau mungkin kain kafan sudah disiapkan tapi ini baru selesai dimandikan. Pada saat mungkin mau dipindahkan ke tempat ke atas kain kafan, bangun nih, ya, Allahu Akbar. Coba jenengan kira-kira kalau ada mayat depan jenengan kemudian bangun, Allahu Akbar, duduk, kemudian minta udud, atau minta nasi liwet, minta kopi bro, gitu. Riwah kan urusannya. Ini kejadian nyata, dia sendiri yang cerita. Nah, katanya di alam sana itu, ketika di alam kematian, di dalam barzakh, dia ketemu dengan banyak orang. Salah satunya teman dia, karyawan Temin yang mu'allaf, tapi keislamannya itu masih disembunyikan. Hanya beberapa temannya saja yang mengetahui itu. Kenapa? Karena ada ancaman dari keluarganya. Bahkan dia mau menikah, cuma kecelakaan juga, lebih dulu meninggalnya. Nah, itu ketemu di sana di alam barzakh dalam kondisi yang berseri-seri, dan dia mengatakan, sungguh Islam itu indah, aku bahagia. Jadi ternyata diterima keislamannya. Hanya saja di dunia jasadnya dikuburkan ala Nasrani, karena keluarganya tidak mengetahui dia sudah masuk Islam. Hanya pacarnya dan beberapa teman di Temin yang tahu dia masuk Islam. Tapi meskipun jasadnya dikuburkan secara Nasrani, di pemakaman Nasrani, karena dia sudah bersyahadat, diterima keimanannya, dan kondisinya di alam barzakh sebagai orang yang selamat, berseri-seri. Bahkan ada temannya katanya di sampingnya tuh, kanan kiri. Setiap orang tuh ada temannya. Setiap orang ada temannya. Pokoknya setiap ketemu orang ada temannya, dan yang menemaninya itu beda-beda setiap orang.
Ada yang bersinar, ada yang wangi, ada yang bagus, ada yang bau busuk, ada yang jelek, hitam kelam, ada yang hijau, ada macam-macam. Setiap manusia beda-beda. Nah, yang kagetnya buat saya, dia cerita bahwa di sana saya melihat antum Sayyidi. Dia panggilnya Bib waktu itu. Saya melihat antum Bib. Hah? Saya kan masih hidup bang, kata saya. Ya, tapi antum itu enggak bareng sama saya. Jadi antum tuh sama ulama-ulama katanya di atas saya, tapi terhalang lantai kaca. Cuma saya enggak tanya, ngongkong enggak saya bang? Tahu ngongkong enggak? Kelihatan ke celana dalam saya bang? Karena kan dia dari bawah, saya di atas. Enggak saya tanyakan itu tuh. Katanya saya ngumpul tuh ada di atas dia, tapi terhalang oleh lantai kaca. Serba putih semuanya katanya. Itu ada saya di sana. Dia ngeh dengan saya, kenal. Nah, kirain saya ada di sana bareng sama abang. Enggak, beda katanya, beda tempat. Nah, lantas dia cerita, singkat kata, dia ikut ngantri. Ada satu antrian panjang, dia ikut ngantri pada suatu gerbang yang besar sekali. Ada penjaganya, penjaganya besar dan menakutkan. Giliran dia mau masuk nih, tunggu, gitu. Mau kemana? Ikut masuk sama orang bareng. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Kamu belum diperkenankan, belum saatnya kamu masuk ke sini. Lah gimana yang lain masuk masa saya enggak? Lalu saya harus kemana? Ngeyel kamu katanya. Pada saat seperti itu, si penjaga ini malaikat maksudnya. Dia mencambukkan pecutnya, tapi bukan ke tubuh dia. Bukan ke tubuh dia, mencambukkan aja begitu saja ke tanah. Ceder. Itu seperti geledek yang besar yang menghanguskan semuanya. Pada saat itulah ruh saya, kata dia, kembali ke jasad. Saya kemudian karena kaget, saya bangun. Allahu Akbar. Bangun tuh sama jasadnya. Itu perawatnya kaget. Nah, beres dimandiin, bangun. Sampai sekarang masih hidup. Kalau tidak salah sampai sekarang masih hidup. Temannya Pak Catur, temannya Pak Muhtar tuh. Ya. Jadi kalau ingin teman kita bagus, maka jaga amal-amal kita, jaga kewajiban khususnya, dan jaga juga yang sunnahnya. Jaga perilaku kita, jangan berbuat buruk. Fa idza kanatil qiyamatu saratis salatu zillan. Lalu kata Rasul, apabila kiamat tiba, maka salat itu menjadi naungan baginya, fauqahu, yang ada di atas dia, yang memayungi dia, watajan ala ra'sihi, dan menjadi mahkota di atas kepalanya, walibasan ala badanihi, dan menjadi pakaian bagi tubuhnya, wa nuran yas'a baina yadayhi, dan akan menjadi cahaya yang berjalan di hadapannya, ya, di sekelilingnya. Jadi benar berarti apa yang disampaikan oleh saudara kita yang sudah mengalami kematian itu. Jadi dipenuhi cahaya, terlihat ya, memancar sinar cahaya di sekelilingnya. Wasitron bainahu wa bainan nari, dan akan menjadi pelindung, perisai antara dirinya dan dengan api neraka. Wa hujjatan lil mu'minina baina yadayi rabbi tabaraka wa ta'ala, dan akan menjadi hujjah, argumen bagi orang-orang beriman di hadapan Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Wathiqalan fil mawazini, dan akan menjadi pemberat timbangan amal soleh. Wajawazan ala sirati, dan akan mudah untuk menyeberangi siratal mustaqim. Wa miftahan lil jannati, dan akan menjadi kunci pembuka surga. Lianna as-salata tasbihun wa tahmidun wa taqdisun wa ta'zimun wa qiraatun wa du'aun. Karena sungguhnya salat itu adalah tasbih, tahmid, takdis, penyucian kepada Allah, wa ta'zimun, pengagungan kepada Allah, wa qiraatun, bacaan Al-Qur'an, wa du'aun, dan doa isinya. Wa inna afdhalal a'mali, dan sungguhnya sebaik-baiknya amal, amal yang paling utama, kulliha, dari seluruh amal yang ada, adalah as-salatu, salat, li waqtiha, tepat pada waktunya.
Salat tepat pada waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk menjaga salat kita dan menyempurnakan salat kita, sehingga tidak menyepelekan, menggampangkan, meremehkan salat, agar Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan orang yang sudah berbaiat, orang yang berthariqah, wajib hukumnya, bahkan meski tidak berthariqah, selama dia mengaku Islam, wajib hukumnya untuk menjaga salat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.